Sebetulnya warga di sekitar itu tuh tahu tentang hal ini, tapi mereka hanya membiarkannya. Insya Allah ke depan dengan tekad kita yang kuat, mudah-mudahan Citarum pun ke depan layak minum, insya Allah. Asalnya bersih, kenapa nggak jadi bersih gitu? Kondisi Sungai Citarum pada saat ini adalah merupakan sungai terkotor di dunia. Alhamdulillah, beberapa kali upaya sekarang ini tidak kelihatan lagi sampah yang menumpuk di jembatan Citarum. Sudah sejak lama kondisi Citarum jadi tercemar, terutama banyaknya pabrik dan kebiasaan masyarakat yang membuang limbah dan sampah di sungai. Nama saya Vivi Kafriana. Saya seorang pelajar di salah satu sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan saya sehari-hari sama seperti pelajar pada umumnya. Pagi hari saya berangkat sekolah, lalu belajar. Terkadang pulang sekolah saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Assalamualaikum. Dulu kakek saya pernah bercerita, sewaktu ia kecil, ia sering bermain di sungai, menjala ikan, dan bermain rakit. Kamu kok tiasa dia jayan gitu, tiasa ibak gitu. Kondisi Sungai Citarum pada saat ini adalah merupakan sungai terkotor di dunia. Memang itu kenyataan. Sangat kotor. Hal ini membuat saya prihatin dan tergerak untuk melakukan perubahan. Saya mengikuti forum pelajar peduli lingkungan sebagai wadah diskusi para pelajar untuk menangani dan mengatasi masalah lingkungan, khususnya Sungai Citarum. Anggotanya terdiri dari orang-orang yang tinggal di sekitar Sungai Citarum atau siapapun yang memiliki rasa kepedulian terhadap Sungai Citarum. Kegiatan yang telah dilakukan seperti diskusi para pelajar dengan masyarakat, apresiasi seni tentang lingkungan terdiri dari puisi, mural, musik, dan tari untuk mendukung kegiatan peduli lingkungan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kemana ya? Gimana? Jadi hari ini Vivi mau laporan perihal tadi tentang rapat yang udah dilakuin waktu pagi. Jadi nanti hari ini akan peninjauan bagaimana tata untuk dijadikan taman. Ya, alhamdulillah ya kalau rapatnya sudah selesai dan kita rencana untuk meninjau taman yang ada di Jembatan Citarum. Oke lah, baik, sama Ibu sekarang kita berangkat sama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya forum pelajar yang peduli terhadap lingkungan dapat memberikan menggugah masyarakat dan mengetuk hati masyarakat supaya lebih juga meningkatkan kepedulian lingkungan dimanapun berada. Serangkaian kegiatan bakti lingkungan telah kami lakukan bekerja sama dengan masyarakat sekitar dan organisasi kepemudaan seperti Merpati Putih untuk membersihkan kawasan pinggir Sungai Citarum dari sampah.
salah satu teman saya yang merupakan anggota Forum Pelajar Peduli Lingkungan yang bernama Teguh. Ia tinggal di sekitar Sungai Citarum. Ia dan keluarganya menggantungkan hidup di sungai tersebut. Saya Teguh. Keseharian saya ketika pulang sekolah biasanya membantu orang tua memberi pakan ikan di tambak. Banyak warga sekitar yang menggantungkan hidupnya di Sungai Citarum, membudidayakan ikan, termasuk saya dan keluarga. Seminggu lalu, air pun menjadi hitam dikarenakan limbah pabrik, sehingga banyak ikan yang mati dan ramba pun menjadi kosong. Kami pernah gagal panen karena cuaca dan banyaknya sampah, sehingga kami harus mencari penghasilan lain dari beternak ayam dan kambing. Saya sangat khawatir dengan keadaan Citarum pada saat ini, melihat perilaku masyarakat yang seakan-akan tidak peduli terhadap lingkungan. Dari kehidupan Teguh sehari-hari yang menggantungkan hidupnya ke Sungai Citarum, saya mengerti bahwa Citarum itu bisa dikatakan urat nadi bagi masyarakat sekitar. Saya telah mendapatkan informasi dari beberapa narasumber yang telah saya wawancarai dari berbagai bidang seperti tokoh masyarakat, guru-guru, aktivis lingkungan, serta petugas sampah yang kesehariannya dekat dengan Sungai Citarum. Sudah sejak lama kondisi Citarum menjadi tercemar, terutama banyaknya pabrik dan kebiasaan masyarakat yang membuang limbah dan sampah di sungai. Memang kadang-kadang setiap yang lewat tuh kadang naik motor, bawa gembolan, simpan aja di jalan. Kadang juga naik mobil, simpan aja di jalan, dan itu sering menemukan. Akibat dari perilaku masyarakat tersebut, tidak jarang ketika musim hujan sungai ini mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan hal ini saya rasakan secara langsung. Faktor penyebabnya sangat kompleks. Setiap lapisan masyarakat berkaitan dan mempunyai peran terhadap tercemarnya Sungai Citarum sekarang. Perilaku masyarakat yang dilakukan berulang-ulang misalnya, seperti membuang sampah ke sungai telah menjadi habit, yakni kebiasaan. Juga ketidakpedulian para pengusaha untuk mengelola limbah yang tidak ramah lingkungan. Setiap pabrik ada pengolahan limbah, cuman itu mah sekedar kedok doang. Istilah kata si Arya cuma topeng doang. Kenyataannya di atas jam 11 itu buangnya pada tetap ke sungai. Ya katakanlah Citarum. Pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga ke Sungai Citarum membuat ekosistem di dalamnya menjadi rusak. Harusnya setiap individu mengelola sampahnya, sampah rumahnya dengan baik. Dengan cara apa? Membakar di rumahnya. Atau membuang sampahnya pada tempat pembuangan sampah yang akan dikelola oleh pemerintah daerah. Dan juga untuk wilayah kita Batu Jajar ini, kalau tidak salah belum ada tempat pembuangan sampah. Di zaman Bagdadia ada sungai Eufrat, sungai Tigris yang layak minum. Kalau zaman sekarang ada sungai di ibu kota Norwegia dan ibu kota Ceko layak minum. Insya Allah ke depan dengan tekad kita yang kuat, mudah-mudahan Citarum pun ke depan layak minum, insya Allah. 15 tahun ke depan Citarum nggak akan mungkin. Cuman sekarang gimana caranya supaya Citarum itu nggak ada sampah. Yang kuning 2, yang biru 2 sampai ternyata dari hasil uji lab, air Sungai Citarum itu ternyata mengandung zat besi yang sangat tinggi, kurang lebih 21,39 mg. Sementara yang bisa diterima oleh tubuh itu hanya 0,3 mg saja. Dan selain itu, logam berat yang
terdapat di air Sungai Citarum itu 0,363 ppm. Ini jauh dari standar. Yang bisa diterima tubuh itu hanya 0,01 ppm saja. Apa dampaknya jika masyarakat mengonsumsi atau menggunakan air Sungai Citarum ini? Akibat yang mungkin bisa ditimbulkan adalah kanker. Ini penyakit yang sangat berbahaya, kanker paru-paru, mungkin penyakit kulit, dan juga radang paru-paru. Apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat itu sangat ada progres yang baik ya. Karena mereka punya program yang namanya Eco Village, yaitu bagaimana mengajak masyarakat untuk kembali memelihara lingkungannya masing-masing. Jadi lingkungan, masyarakat diajak untuk melestarikan lingkungan, salah satunya adalah Sungai Citarum. Meski demikian, arah positif dari masyarakat sudah mulai tampak. Misalnya kegiatan-kegiatan masyarakat yang berbasis lingkungan seperti dibentuknya taman bacaan lingkungan, dibentuknya forum pelajar lingkungan, serta kegiatan-kegiatan lainnya menjadi harapan, menjadi awal untuk menjadikan Sungai Citarum lebih baik. Beberapa kali upaya sekarang ini tidak kelihatan lagi sampah yang menumpuk di jembatan Citarum. Dan sudah dibuatkan taman, ya. Tapi sepintas masih ada menemukan bahwa masyarakat yang masih membuang sampah di tempat itu. Terutama bagian jembatan atasnya yang ke daerah Batu Jajar ya. Sedangkan yang bawahnya sudah dibuatkan taman yang indah. Pernah pada suatu hari ketika kami sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih di taman, terdapat beberapa pengguna motor yang hendak membuang sampah ke sungai. Saat tertangkap kamera, saya segera menghampirinya. Tapi orang tersebut mungkin malu hingga pergi begitu saja dan tidak jadi membuang sampah yang ia bawa. Nah, kalau misalnya Citarum dikelola dengan baik, kemudian sampahnya tidak seperti itu, limbahnya tidak banyak ya, bisa dimanfaatkan untuk penambahan ikan kan, sehingga itu bisa juga jadi aset wisata. Kita punya program yang namanya Ekowisata Citarum. Jadi kita mengajak masyarakat untuk berwisata di sekitar Citarum, sehingga Citarum itu bukan tempat untuk membuang sampah, tapi tempat untuk bermain kita. Jadi kita punya program yang namanya Ekowisata dan Eduwisata Citarum. Saya pernah mengunjungi taman baca masyarakat. Ternyata di situ juga terdapat kegiatan pengelolaan dan pengolahan limbah. Eceng gondok menjadi kerajinan tangan masyarakat sekitar. Jadi ini tempat pembuatan limbah dari eceng gondok yang dibuat kembali untuk dijadikan kerajinan. Beberapa upaya untuk mengurangi pencemaran Sungai Citarum, salah satunya dengan mengurangi jumlah populasi eceng gondok. Ya, mudah-mudahan dengan upaya masyarakat juga didukung oleh ABRI ya, dengan programnya di seluruh Citarum dari awal sampai ujung, mudah-mudahan masyarakat tergugah hatinya tidak lagi membuang sampah di tempat itu. Jadi harapan saya adalah kita peduli terhadap Sungai Citarum dan kita mulai dengan mengelola sampah rumah tangga masing-masing di rumah kita masing-masing. Harapan saya tidak banyak. Saya hanya ingin melihat Sungai Citarum seperti apa yang dulu kakek saya lihat.